Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis bagian 3. Baik anak-anak, selamat mengikuti. Kita sudah belajar tentang listrik, bahwa salah satu komponen listrik adalah adanya sumber arus listrik, ya, sumber arus listrik. Dan kita memahami bahwa listrik ini adalah sebuah bentuk energi. Karena itu, sebagaimana hukum kekekalan energi, maka energi listrik ini berasal dari energi lain yang diubah menjadi energi listrik. Nah, alat yang digunakan untuk mengubah atau sarana yang digunakan untuk mengubah energi lain menjadi energi listrik, ini yang kita sebut sebagai sumber arus listrik. Pada perkembangannya, sumber arus listrik memiliki dua macam atau dua jenis, yaitu sumber arus listrik AC dan sumber arus listrik DC. Baik, apa itu sumber arus listrik ini? Mari kita pelajari. Yang pertama sumber arus listrik AC, ya. AC merupakan singkatan dari alternating current. Ini adalah jenis arus listrik yang arah aliran elektronnya berubah bolak-balik secara berkala dari positif ke negatif dan sebaliknya. Ini contoh dari gambaran arus elektron pada AC. Ya, jadi elektronnya berubah bolak-balik secara berkala dari positif ke negatif, begitu sebaliknya. Nah, contoh sumber arus listrik AC adalah generator yang digunakan untuk PLN misalnya, ya, atau pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, atau yang sering kita jumpai di sekitar kita adalah generator kecil atau genset. Ya. Alat-alat ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian penggunaan arus listrik AC, arus listrik AC ini adalah arus listrik yang digunakan oleh PLN di dalam rumah-rumah kita. Sehingga kita misalnya di dalam suatu ruangan memiliki beberapa alat yang menggunakan arus AC, contohnya televisi, lampu ruangan, kipas angin, pendingin ruangan, dan sound system, serta alat-alat lain. Kemudian misalnya di dapur ada lemari es, microwave, kompor listrik, dispenser air, dan mesin cuci. Ini adalah contoh-contoh alat yang menggunakan arus listrik AC sebagai sumbernya. Selanjutnya sumber arus listrik DC. DC merupakan singkatan dari direct current, yaitu jenis arus listrik yang arah aliran elektronnya mengalir secara konsisten dalam satu arah aliran. Digambarkan seperti ini, ada aliran elektron dari negatif menuju ke positif. Kemudian contoh sumber arus listrik DC yang kita kenal adalah elemen volta, kemudian aki, dan baterai. Sumber arus listrik ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian penggunaan arus listrik DC dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita gunakan adalah baterai dan aki. Baterai misalnya digunakan untuk jam dinding, senter, remote, mainan, kamera, laptop, dan handphone. Kemudian untuk aki biasanya digunakan untuk kelistrikan mobil, kelistrikan pada sepeda motor, dan kelistrikan pada beberapa jenis mesin pabrik. Ini merupakan penggunaan arus listrik DC. Selanjutnya kita belajar tentang gaya gerak listrik. Kalau kita perhatikan, ketika kita membeli atau memiliki sebuah baterai, maka ada suatu tulisan ya di sebelah sini. Nah, ini kalau kita perbesar terlihat tulisan 1,5 volt. Apa 1,5 volt ini? Ini kita kenal sebagai gaya gerak listrik atau disingkat GGL.
Gaya gerak listrik itu adalah beda potensial atau tegangan suatu sumber arus listrik ketika sumber arus listrik tersebut tidak digunakan. Jadi, ketika baterai ini belum digunakan atau tidak digunakan, maka tegangan yang ada di dalamnya sebesar 1,5 volt. Ini kita sebut sebagai gaya gerak listrik. Kemudian yang terkait dengan ini juga ada namanya tegangan jepit. Tegangan jepit itu apa? Ketika sumber listrik itu dipakai, maka beda potensialnya atau tegangannya akan berkurang. Contohnya seperti ini. Baterai tadi kita hubungkan dengan suatu rangkaian. Ketika rangkaian ini menyala atau bekerja dan kita ukur tegangan yang ada di situ, maka akan menunjukkan penurunan. Nah, beda potensial sumber listrik ketika dipakai disebut sebagai tegangan jepit. Ya, tegangan jepit selalu lebih kecil dari GGL. Karena apa? Karena sudah dipakai. Ya, jadi membedakan antara GGL dan tegangan jepit, gampangannya adalah GGL ini tegangan sebelum digunakan, sedangkan tegangan jepit adalah tegangan ketika digunakan. Hubungan antara GGL dan tegangan jepit. Dalam suatu rangkaian terdapat beberapa komponen ya yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada tegangan ya, tegangan yang ada di dalam sumber tegangan baterai misalnya. Kemudian ada kuat arus I. Kemudian ada juga hambatan R ya, yang kita lambangkan dengan R besar, kita sebut sebagai hambatan luar karena berada di luar. Nah, selain ini kita memiliki epsilon ya, E. E ini apa? E ini adalah GGL. Jadi ini adalah tegangan sebelum baterai itu digunakan atau sebelum sumber arus itu digunakan. Kemudian di dalam baterai sendiri juga memiliki hambatan yang disebut sebagai hambatan dalam, dilambangkan dengan huruf R kecil. Ya, jadi kita memiliki beberapa komponen. Yang pertama tegangan, kuat arus, hambatan luar yang dilambangkan dengan R besar, hambatan dalam yang dilambangkan dengan R kecil, dan epsilon atau E itu adalah GGL. Nah, bedanya hambatan luar dan hambatan dalam apa? Hambatan luar ini hambatan yang berada di luar baterai atau di luar sumber tegangan, misalnya lampu, resistor. Sedangkan R kecil itu hambatan dalam, hambatan yang ada di dalam baterai itu sendiri. Oke ya, paham ya? Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya dengan rumus V sama dengan I kali R. Ya, kalau untuk suatu rangkaian umumnya, kita menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Nah, kalau untuk epsilonnya sendiri, ya, GGL-nya sendiri sama, ya, I kali R kecil. Bedanya pada R kecil. Nah, sehingga ketika ini kita menggunakan satu rangkaian, maka rumusnya jadinya seperti ini. Epsilon sama dengan kuat arus dikalikan R besar, hambatan luar ditambah hambatan dalam. Oke, ini rumus untuk menentukan besarnya epsilon atau GGL pada suatu sumber tegangan. Ya, di dalam matematika seperti ini, persamaan seperti ini bisa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini. Epsilon sama dengan I kali R besar ditambah I kali R kecil. Ya. I kali R sendiri merupakan tegangan jepit. Ya, tegangan jepit adalah tegangan yang sudah dipakai tadi. Itu rumusnya sama. Ya, semua tegangan rumusnya sama. I kali R. Sehingga dari sini yang merah itu bisa kita gantikan. Ya, yang merah yang di atas I kali R, yang di epsilon itu bisa kita gantikan dengan tegangan jepit karena tegangan jepit rumusnya juga I kali R, sehingga kita bisa menuliskan epsilon sama dengan V jepit plus I kali R kecil. Nah, dari sini kita bisa membuat rumus lagi. Tegangan jepit sama dengan epsilon dikurangi kuat arus kali hambatan dalam. Nah, dua rumus ini
yang harus anak-anak kuasai yang sering keluar di dalam soal, yaitu mencari epsilon atau mencari GGL dengan rumus I kali R besar ditambah R kecil, dan rumus V jepit, ya, tegangan jepit, yaitu GGL ya dikurangi kuat arus kali hambatan dalam. Kita coba dalam latihan soal. Contoh soalnya seperti ini. Arus listrik sebesar 2 ampere mengalir pada sebuah rangkaian yang dihubungkan dengan hambatan R besar ya sebesar 5,5 ohm. Jika diketahui hambatan dalam sumber tegangan atau R kecil besarnya 0,5 ohm, berapakah besar GGL dan tegangan jepit pada rangkaian tersebut? Oke, kita coba untuk menyelesaikan. Diketahui I-nya dari soal ya, I sama dengan 2 ampere. R besarnya 5,5 ohm, R kecilnya 0,5 ohm. Ya, jelas ya? Oke, ditanya berapa epsilonnya atau GGL-nya dan berapa tegangan jepitnya. Ini pertanyaannya. Jawab. Epsilon sama dengan, kita masukkan dalam rumusnya, epsilon sama dengan I kali R besar ditambah R kecil. Sehingga 2 ampere kali 5,5 ohm ditambah 0,5 ohm. 2 ampere kali 6 ohm sama dengan 12 volt. Jadi GGL-nya adalah sebesar 12 volt. Sekarang kita cari B, tegangan jepitnya. V jepitnya berapa? Epsilon dikurangi I kali R kecil. 12 dikurangi 2 kali 0,5 ohm. Berapa? 12 dikurangi 1 sama dengan 11 volt. Nah, jadi besar GGL dan tegangan jepit pada rangkaian tersebut sebesar 12 volt dan 11 volt. Dari sini kita bisa melihat bahwa tegangan jepit selalu lebih kecil daripada GGL atau epsilon ya. Jadinya di situ terlihat GGL-nya 12 volt, V jepitnya hanya 11 volt. Jadi lebih besar GGL. Kita lanjutkan. Susunan seri sumber tegangan. Baterai sebagaimana hambatan juga bisa disusun seri atau paralel. Ya. Oke, kita lihat yang seri dulu. Misalnya ada baterai, 3 buah baterai identik disusun seri seperti ini, kemudian digunakan untuk menyalakan hambatan. Ini ada hambatan ya. Berarti ini ada 3 buah baterai, 1, 2, 3 baterai. Nah, masing-masing baterai, ingat, masing-masing baterai memiliki GGL dan hambatan dalam. Pak Nafi ulangi ya, masing-masing baterai memiliki GGL dan hambatan dalam. Sehingga di baterai nomor 1 ini terdapat epsilon 1 dan R1, GGL 1 dan hambatan dalam 1. Begitu juga di baterai yang kedua dan baterai yang ketiga. Kondisi ini, rangkaian ini bisa digantikan dengan satu rangkaian, satu baterai yang nilainya setara dengan 3 baterai ini. Ini kita lambangkan dengan S seri ya, epsilon untuk seri dan hambatan dalam untuk seri. Begitu. Sama dengan kalau ketika membahas hambatan yang kemarin ya. Dari sini kita bisa melihat karena dirangkai seri, maka GGL-nya ini merupakan jumlah dari GGL semua baterai. Sehingga bisa dirumuskan sama dengan N kali epsilon. Jumlah GGL totalnya. Karena jumlah baterainya tidak tentu, maka dilambangkan dengan N. N kali epsilon. Begitu juga dengan hambatan dalamnya. Hambatan dalamnya yang dirangkai seri ini dirumuskan R1, R2 sampai R ke N. Sehingga dituliskan di situ karena biasanya sama baterai itu ya, N kali R kecil. Ini merupakan jumlah hambatan dalam baterai yang disusun seri. Biasanya yang ditanyakan adalah kuat arus karena jumlah baterai mempengaruhi kuat arus ya. Oke. Kuat arus pada susunan seri ini biasanya dituliskan aslinya, rumus aslinya adalah I sama dengan V per R. Dikarenakan V-nya berupa tegangan GGL, maka kita menuliskannya V kita gantikan dengan rumus dari tegangan GGL tadi. Berarti N epsilon, N kali epsilon atau N kali GGL. Dibagi R-nya, karena R-nya ada 2, yaitu R
pada lampu dan R pada hambatan dalam, maka R-nya ditambah per R besar ditambah N kali R kecil. Ini untuk yang disusun seri. Bagaimana kalau yang disusun paralel? Kita lihat. Kalau susunan paralel seperti ini. Baterai sama-sama 3 dengan kayak tadi ya. Kemudian disusun paralel. Ini ada 1, 2, 3 baterai. Ini hambatannya. Nah, masing-masing ingat, masing-masing punya GGL dan hambatan dalam. Ya, sehingga di sini ada E1, R1, Epsilon 2, R2, dan E3, R3. Nah, ini bisa digantikan dengan satu yang setara. Namun kita tulis EP ya, karena ini disusun paralel dan hambatan dalamnya juga paralel. Bagaimana untuk paralel ini? Kita lihat. Untuk paralel, EP-nya sama dengan epsilon. Jadi, berapapun jumlah baterainya, kalau disusun paralel, maka tegangannya sama dengan tegangan dari baterai itu sendiri. Tidak perlu dikalikan atau dibagi karena tegangannya tetap. Kalau hambatan dalamnya bagaimana? Hambatan dalamnya yang mengalami perbedaan. Kalau hambatan dalamnya karena ini disusun paralel, maka hambatan dalamnya dibagi dengan jumlah baterai yang menyusun. Sehingga ketika kita mencari I sama dengan V per R, rumusnya berkembang menjadi seperti ini. V-nya sama dengan epsilonnya, sama dengan GGL-nya, per R-nya jadi R besar, yaitu hambatan lampu, ditambah R kecil dibagi jumlah hambatan. Kita lihat contoh soalnya. 4 buah baterai identik memiliki GGL 1,5 volt dan hambatan dalam 0,5 ohm. Dihubungkan dengan sebuah rangkaian yang di dalamnya terdapat lampu dengan nilai hambatan 3 ohm. Hitunglah kuat arus dalam rangkaian jika baterai disusun seri dan paralel. Oke, ini kita diminta untuk membandingkan ya. Kalau disusun seri berapa kuat arusnya, kalau disusun paralel berapa kuat arusnya. Oke. Kita coba menyelesaikan. Diketahui N sama dengan 4 ya dari soal 4 buah baterai, kemudian GGL-nya 1,5 volt, hambatan dalamnya 0,5 ohm dan hambatan luarnya 3 ohm. Dari sini kita ditanya berapa IS-nya ya, kuat arus ketika disusun seri dan kuat arus ketika disusun paralel. Oke, kita coba jawab. Untuk yang disusun seri kita masukkan rumusnya NE per R besar ditambah NR kecil ya. Jadi di situ kita tinggal masukkan angka-angkanya. Ketemunya adalah 6 volt per 5 ohm sama dengan 1,2 ampere. Jadi ketika dia disusun seri, baterainya kuat arusnya sebesar 1,2 ampere. Nah, kalau disusun paralel, kita masukkan juga rumusnya epsilon per R besar ditambah R kecil dibagi N. Ya. Kita masukkan jumlahnya, ketemunya adalah 1,5 volt dibagi 3,125 ohm. Ketemu 0,48 ampere. Ya. Jadi, besar kuat arus dalam rangkaian seri sebesar 1,2 ampere dan pada rangkaian paralel sebesar 0,48 ampere. Jadi lebih besar yang seri. Ketika baterai disusun seri, maka kuat arusnya akan jauh lebih besar daripada yang disusun paralel. Oke, ini untuk penyelesaiannya. Sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana menghitung penggunaan listrik di dalam rumah kita. Oke. Di rumah kita kita temui benda seperti ini ya, alat ukur seperti ini di meteran ya, istilahnya kita menyebutnya meteran. Di sini ada tertulis kWh. Ya, apa itu kWh? kWh adalah tingkatan dari kilowatt hour ya. 1 kWh itu artinya adalah energi listrik yang digunakan sebesar 1 kilowatt selama 1 jam. Jadi 1000 watt selama 1 jam. Nah, besarnya biaya penggunaan listrik yang kita gunakan di rumah itu merupakan jumlah total penggunaan dalam satuan kWh dikalikan dengan tarif dasar listrik. Biasanya petugas PLN akan datang ya yang masih menggunakan pasca bayar
biasanya ada petugas PLN yang akan datang untuk menghitung ya penggunaan bulan ini kemudian dikurangi dengan penggunaan bulan lalu. Nah, di situ akan ketemu, maaf ini selisih ya. Jadi selisih bulan ini dan bulan lalu ini diakumulasi kemudian dikalikan tarif dasar listriknya. Nah, sebelum kita menghitung jumlah listriknya, kita lihat cara menghitung penggunaan alat listrik. Misalnya ada sebuah lampu, lampu kita nyalakan, maka pada lampu tersebut berlaku formula W sama dengan P kali T, ya. Energi merupakan daya yang digunakan dikalikan waktu ya. Nah, sehingga misalnya lampu ini memiliki daya 10 watt, kemudian dinyalakan dalam satu hari selama rata-rata 8 jam. Selama 30 hari, satu bulan. Jadi setiap hari rata-rata lampunya menyala 8 jam selama satu bulan. Maka menghitungnya adalah W sama dengan P kali T. Ya, W-nya berapa? 10 watt kali T-nya, waktunya. Karena setiap hari 8 jam dan selama 30 hari, maka 8 jam kali 30 hari. Ketemu berapa? 2400 watt hour. Atau ini kalau kita bagi 1000 untuk dijadikan kilowatt, maka dibagi 1000. Ketemu berapa? 2,4 kilowatt hour atau kWh. Ya, 2,4 kWh. Nah, angka 2,4 ini yang akan kita gunakan sebagai dasar pengali dari tarif dasar listrik yang kita gunakan. Tarif dasar listrik sendiri atau TDL ini merupakan ketetapan ya, tarif dasar yang ditetapkan diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Nah, ini biasanya mengalami perubahan-perubahan ya. Ini untuk bulan Oktober sampai Desember 2020 untuk rumah tangga ya. Ini contohnya seperti ini. Ada tarif pemakaian sebesar 1.352 untuk yang ini ya. Jadi untuk rumah tangga di Indonesia rata-rata masih menggunakan 900 VA dan 1.300 VA. Yang 900 VA ini memiliki tarif dasar listrik per kWh-nya adalah Rp1.352 per kWh ya. Dan yang rumah yang menggunakan daya 1.300 VA ini memiliki tarif dasar sebesar Rp1.444,70 per kWh. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya tarif listrik yang harus dibayarkan. Baik, kita coba untuk soal. Misalnya sebuah rumah memiliki peralatan listrik sebagai berikut. 5 buah lampu kamar, masing-masing 10 watt, menyala selama 15 jam setiap harinya. 2 buah lampu ruang utama, masing-masing 25 watt, menyala selama 10 jam setiap harinya. Sebuah TV 60 watt menyala selama 15 jam setiap harinya. Sebuah lemari es 100 watt menyala 24 jam setiap harinya. Mesin cuci 1 buah 250 watt digunakan 3 kali seminggu dan setiap penggunaannya 2 jam. Kemudian yang nomor 6, sebuah setrika listrik 350 watt digunakan 2 kali seminggu dan sekali menggunakan 3 jam. Jika tarif per kWh-nya sebesar Rp1.352, jadi ini pakai yang 900 VA, hitunglah berapa biaya yang harus dikeluarkan pemilik rumah setiap bulannya. Dengan asumsi 1 bulan dianggap 30 hari atau 4 minggu. Jadi kalau menggunakan minggu kita gunakan 4 pengalinya. Kalau menggunakan hari maka ketemunya adalah 30 hari. Oke, kita coba menyelesaikan. Caranya bagaimana? Kita rinci penggunaan masing-masing alat listrik. Contoh nomor 1, lampu kamar jumlahnya 5, masing-masing 10 watt, menyala 15 jam selama 30 hari. Dikalikan semua, ketemu 22.500 watt hour. Yang kedua, lampu utama 2 jumlahnya masing-masing 25 watt selama 10 jam selama 1 bulan 30 hari. Ketemunya 15.000 watt hour.
Begitu juga dengan TV, kita cari ketemu 27.000 watt hour. Lemari es kita cari juga 72.000 watt hour. Kemudian mesin cuci. Nah, ini yang harus diperhatikan. Beda dengan yang nomor 1 sampai nomor 4 karena penggunaannya hitungannya satuan hari. Kalau mesin cuci satuannya adalah minggu ya. 3 kali per jam. 3 kali per minggu, maaf. Masing-masing 2 jam. Sehingga menuliskannya seperti itu. 250 watt. Ini satu ya, karena cuma satu. 250 watt kali 3 kali. 3 kali itu apa? 3 kali seminggu. Ya, masing-masing 2 jam. Jadi 3 kali 2 kali 4 minggu karena 1 bulan di rata-rata tadi 4 minggu ketemu 6.000 watt hour. Setrika bagaimana? Sama ya, setrika 350 watt dipakai 2 kali setiap minggu. Setiap pemakaian 3 jam berarti 2 kali 3 jam kali 4 minggu ketemu 8.400 watt hour. Nah, semua ini di total ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6 ini kemudian di total ketemu 150.900 watt hour. Ya, ini dibagi 1000 karena kita gunakan kilowatt. Ya, satuannya adalah kilowatt. Jadi dibagi 1000 dulu. Ketemu 150,9 kWh. Nah, 150 ini yang kita kalikan dengan TDL-nya. Jadi biayanya ketemu 150,9 kWh kali 1.352 rupiah. Ketemunya adalah 204.016,80 rupiah. Ini anak-anak contoh penyelesaian untuk soal tadi ya. Kemudian untuk listrik prabayar, ini pengetahuan tambahan untuk anak-anak. Listrik prabayar sekarang sedang banyak digunakan di Indonesia ya. Jadi sudah mulai beralih kepada listrik prabayar yang diadakan oleh PLN. Nah, caranya tinggal membeli token ya, nah tinggal dimasukkan ke dalam meteran. Nah, kita bisa menikmati listrik dari situ. Baik, selanjutnya komponen hitungan KWH listrik prabayar. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan listrik prabayar. Ketika kita membeli token, maka ada 5 faktor yang mempengaruhi besarnya KWH yang kita terima. Ya, yang pertama adalah biaya PPJ, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini digunakan untuk menghidupi lampu-lampu yang ada di jalan. Ini dibebankan pada konsumen listrik atau konsumen PLN ya. Besarnya macam-macam, ada yang 3%, 5%, 10% dan seterusnya, tergantung dari daerah masing-masing. Kemudian biaya admin bank ini biasanya digunakan untuk membayar admin yang kalau kita beli di toko-toko atau gerai-gerai yang melayani pembelian token ya, termasuk di bank juga mendapatkan seperti itu. Kemudian ada biaya materai. Biaya materai ini digunakan untuk pembelian di atas 250.000 ya. Ada materai besarnya 3.000, antara 250.000 sampai 1 juta pembelian token sekian itu akan dikenakan biaya materai sebesar 3.000. Kalau di atas 1 juta maka biaya materainya bertambah menjadi 6.000. Selanjutnya biaya PPN, pajak pertambahan nilai, ini digunakan untuk rumah tangga dengan kode listrik R2 ya. R2 ini dengan daya sebesar 3.500 volt ampere ke atas. Kalau rumah dengan 900 atau 1.300 insya Allah tidak ada PPN-nya. Dan TDL. TDL ini sesuai dengan ketetapan yang terbaru. Kemudian kita coba simulasi perhitungan pembelian listrik yang kita beli di bank, ATM, atau e-banking. Misalnya sebuah rumah memiliki daya 900 volt ampere, kemudian membeli token dengan pembelian 100.000, maka yang dia dapat adalah seperti ini. Biaya admin karena membayarnya di bank atau di ATM, di e-banking, maka ada biaya admin sebesar 3.000. Sehingga dipotong dari uang 100 tadi tinggal 97.000. Kemudian biaya materai karena tidak ada, maka tetap ya. Biaya PPN juga karena tidak ada, maka tetap 97.000. PPJ-nya 10% misalnya. Ya, maka 10% dari 97.000 dikurangkan. Ya, sehingga ketemu
tinggal Rp87.300. 87.300 ini dibagi dengan TDL-nya. Karena ini 900 volt ampere, maka TDL-nya adalah Rp1.352 per kWh, sehingga didapatkan di dalam token itu listrik sebesar 64,57 kWh. Itulah mengapa kalau kita membeli token dengan listrik prabayar ini, nominal yang kita bayarkan ini tidak sesuai dengan jumlah kWh-nya, karena ada beberapa biaya yang memotong dari pembelian kita. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.